Swastiastu. Siapa Tutti Fratelli? Tutti Fratelli. Nah, kami perwakilan PMR Wira SMA Negeri 1 Singaraja nomor urut 10 dengan saya Los Mirsanti Dewi dan rekan saya Seta Rahayu dan Guru Pratiwi. selama kurang lebih 8 menit ke depan akan membagikan sebuah materi Ayo Siaga Bencana pada kesiapsiagaan bencana. Nah, setelah kalian menonton video ini, kalian akan mengetahui apa itu bencana, jenis-jenis bencana, dan manajemen siklus bencana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, di sini kami akan menjelaskan materi dengan bantuan media yang telah kami buat sebelumnya. Langsung saja kita mulai ya. Nah, belakangan ini kita sering mendengar penyebaran berita mengenai adanya bencana di negara kita, seperti di televisi, di radio, di sosial media, dan penyalur berita lainnya. Nah, jadi apa sih itu bencana? Nah, bencana merupakan kejadian luar biasa akibat fenomena alam maupun ulah manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan, di mana masyarakat yang tertimpa bencana tidak dapat mengatasinya sendiri sehingga memerlukan bantuan dari luar. Pengertian dari bencana ini juga termuat di dalam buku nomor 24 tahun 2007. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 2004 tahun 2007, definisi dari bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga menyebabkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam merupakan akibat dari manusia yang tidak dapat mengatasi fenomena alam yang bersifat merusak dan merugikan manusia, atau yang kita sebut juga dengan istilah ancaman. Bencana ini tentu sangat merugikan baik bagi manusia dan juga bagi lingkungan, seperti mengakibatkan kehilangan nyawa, kerusakan bangunan dan infrastruktur, terjadinya wabah penyakit, dan juga terhentinya kegiatan perekonomian. Nah, seperti yang kita tahu, saat ini Indonesia juga masih dilanda oleh wabah penyakit virus COVID-19, di mana bencana ini juga sudah diresmikan dengan dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Akibat dari bencana ini yaitu banyaknya orang kehilangan nyawa serta kegiatan ekonomi yang tidak dapat berlangsung dengan baik. Oke, setelah kita mengetahui definisi dari bencana, selanjutnya kita akan mengetahui jenis-jenis dari bencana. Secara umum, jenis bencana dapat dibedakan berdasarkan waktu terjadinya dan penyebab terjadinya. Berdasarkan waktu terjadinya, bencana dapat dibedakan menjadi dua lagi, yaitu secara tiba-tiba dan perlahan-lahan. Bencana yang terjadi secara tiba-tiba tidak akan menimbulkan tanda-tanda signifikan yang dapat diamati dan diprediksi datangnya kapan. Seperti contohnya adalah gempa bumi dan tsunami. Nah, adapun bencana yang terjadi secara perlahan-lahan akan menimbulkan tanda-tanda sebelumnya yang dapat diamati, seperti kekeringan yang debit air itu akan berkurang secara terus-menerus dan akhirnya mengering total. Baik, selanjutnya jenis-jenis bencana berdasarkan penyebab terjadinya. Nah, berdasarkan penyebab terjadinya, bencana dapat dikelompokkan jadi 3 jenis. Yang pertama, fenomena alam. Penyebab dari bencana ini yaitu murni berasal dari alam. Contohnya, pergeseran lempeng bumi yang menyebabkan gempa bumi, dan juga aktivitas gunung berapi yang menyebabkan gunung meletus. Yang kedua, ulah manusia. Bencana ini merupakan bencana yang diakibatkan oleh perilaku manusia. Contohnya, konflik sosial, kebocoran kilang minyak, dan juga polusi udara. Yang ketiga, kombinasi. Bencana ini merupakan bencana yang diakibatkan oleh perpaduan antara fenomena alam dan juga ulah manusia. Contohnya yaitu ketika ada hujan deras di tanah yang gundul, maka akan menyebabkan bencana tanah longsor. Baik, selanjutnya adalah siklus bencana. Nah, untuk mengurangi dampak dari bencana, kita harus mengetahui siklus bencana. Siklus bencana dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pra atau sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya bencana, dan setelah terjadinya bencana atau pasca bencana. Nah, ketika pra bencana, hal-hal yang bisa kita lakukan adalah kesiapsiagaan dan mitigasi. Kesiapsiagaan adalah upaya-upaya penggunaan kemampuan secara cepat dan tepat untuk merespon bencana. Contohnya adalah dengan membuat rencana jalur evakuasi.
dan menentukan tempat untuk evakuasi. Selanjutnya, saat bencana. Ketika bencana melanda, hal-hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan pertolongan dan pencarian korban bencana. Selain itu, kita juga bisa melakukan distribusi bantuan dan melakukan penolongan medis pada korban-korban dari bencana. Diharapkan akan meringankan penderitaan dari korban-korban bencana. Nah, yang ketiga yaitu setelah terjadinya bencana atau pasca bencana. Hal-hal yang bisa kita lakukan adalah seperti rekonstruksi dan rehabilitasi. Tujuannya adalah untuk memulihkan keadaan masyarakat yang terdampak bencana kembali ke keadaan yang normal dan bisa melanjutkan kehidupan baik pada sektor-sektor ekonomi, pendidikan, maupun sosial budaya mereka. Untuk mempersiapkan diri kita terhadap kemungkinan terjadinya bencana, maka kita diharapkan bisa menyiapkan tas siaga bencana. Nah, dapat lihat ini merupakan gambar dari tas siaga bencana. Tas siaga bencana ini berisi peralatan-peralatan pribadi kita seperti pakaian cadangan, makanan-makanan ringan, peralatan pertolongan pertama, senter, dan bila perlu berisi buku tulis. Nah, selain itu juga dapat menambahkan benda-benda yang sekiranya diperlukan ketika kita berada di pengungsian. Selain itu, di masa sekarang ini, yaitu masa terjadinya wabah COVID-19, kita juga bisa membuat tas siaga bencana. Nah, adapun benda-benda yang bisa kita tambahkan yaitu masker cadangan, hand sanitizer atau dalam bahasa Indonesia pembersih tangan, kantong pembungkus masker bekas, tisu kering, peralatan makan pribadi, dan botol minum air. Baik, sepertinya cukup sekian materi yang kami sampaikan. Sekarang saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Nah, dari apa yang telah kami paparkan dapat saya simpulkan bahwa bencana merupakan kejadian yang sangat merugikan baik bagi manusia dan juga lingkungan. Bencana dapat dibedakan berdasarkan waktu terjadinya dan penyebab terjadinya. Dengan memahami siklus bencana, kita dapat mengurangi akibat dari bencana itu sendiri. Nah, baik. Selama pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kami menghimbau kepada sahabat belajar di rumah untuk tetap melakukan aktivitas di rumah dan bila diperlukan untuk keluar rumah, tetap mengikuti anjuran dari pemerintah sehingga wabah virus corona ini cepat berakhir di negara kita. Jadi sekian dari kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Siapa tutup Pranali?